Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Gambaran tasrif al-furu' fi'il mudhari'. Yang pertama lantaran fi'il mudhari' jenisnya fi'il, berarti tasrif al-furu'nya dengan model acuan dhamir 14. Wa hum hum hiya hum sampai nahnu. Ya. Kemudian di sini kita lihat contoh wazan dengan yaf'ulu. Dan kita lihat contoh mauzun dengan yansuru. Ya, yang sama dengan wazannya yaitu yansuru. Oke, kita baca. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Mauzunnya yansuru yansurani yansuruna, tansuru tansurani yansurna, tansuru tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansurna, ansuru nansuru. Susah tidak? Susah? Insyaallah tidak. Oke. Kita lihat kalimah per kalimahnya. Bagaimana sejatinya kita bisa melakukan hal ini, yaitu dalam tasrif al-furu' fi'il mudhari'. Ya. Ini setelah kita tahu bahwasannya acuannya tetap sama, yaitu dengan dhamir 14. Nah, tentunya dalam tasrif al-furu' fi'il mudhari' berbeda dengan fi'il madhi. Di mana fi'il mudhari' imbuhannya ada di depan dan ada di belakang. Imbuhannya ada di depan dan ada di belakang. Kata yaf'ulu pada kata ganti huwa. Ya. Imbuhan depan dengan ya. Nah, ketika digunakan untuk kata ganti huma, ada imbuhan belakangnya juga, yaitu dengan ani. Sehingga yaf'ulu menjadi yaf'ulani. Berubah kepada bentuk atau digunakan untuk kata ganti hum menjadi yaf'uluna. Dengan tambahan di akhir una. Dan ketika digunakan untuk kata ganti hiya, maka kata imbuhan di depannya bukan dengan ya, melainkan dengan ta. Jadi taf'ulu. Kemudian untuk huma menjadi taf'ulani, untuk hunna menjadi yaf'ulna. Dengan ya lagi. Perhatikan di sini dengan seksama. Perhatikan dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya, pada urutan huwa sampai hunna, ya, pada dhamir ke-6, huwa huma hum, hiya huma hunna, yang dengan ta adalah hiya dan huma untuk muannats. Ya. Dan di sini untuk yang hunna dengan ya lagi, dan di akhirnya adalah dengan nun. Nah, ya, kemudian ketika digunakan untuk anta, ya, sampai antunna, ya, tepatnya dhamir khitab orang kedua, diawali lagi dengan tak seluruhnya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Di depannya dengan tak seluruhnya. Dan di akhirnya masing-masing berbeda. Ada yang tidak mengalami penambahan seperti taf'ulu untuk dhamir anta, mengalami penambahan dengan ani untuk antuma, dengan una untuk dhamir antum, taf'uluna, mengambil dengan penambahan ina untuk dhamir anti, kemudian antuma, ani, kemudian dengan nun lagi taf'ulna. Dan ketika dhamir ana, maka menjadi af'ulu, kemudian dhamir nahnu menjadi naf'ulu, dengan tambahan di depan yang berbeda, dan di akhirnya tidak ada tambahan. Ya. Inilah tasrif al-furu' fi'il mudhari'. Dan kembali dicatat bahwa fi'il mudhari' pada setiap wazan bab yang 22 bab wazan sama dalam perubahannya. Ada imbuhan di depan dan imbuhan di belakang yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita baca, ya, yaitu seperti yang tertuang dalam tabel di halaman 57. Maka fahamilah dengan baik dan benar. Dan yansurani pun sama dalam yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, dalam pertambahan dan
Itu pertambahan akhir atau di depan huruf itu. Ya. Kemudian akhwat dan akhwati fiddin, menterjemah untuk masing-masing kalimah dalam tasrif al-furu' fi'il mudhari pun tidak susah sebagaimana dalam hal fi'il madhi. Ya, tetap dengan 3 unsur, 3 pegangan utama, tahu fungsi sighah, tahu arti kata, dan tahu urutan dhamir. Fungsi sighah fi'il mudhari, ya kata kerja sedang atau nanti atau akan. Kemudian arti kata nasara berarti menolong, dan urutan dhamirnya adalah kita fahami lagi dhamir yang 14. Misalkan ada kata yansuruna. Ini fi'il mudhari, artinya menolong, berarti sedang menolong. Lantaran ada pada urutan dhamir atau digunakan untuk dhamir hum, maka yansuruna berarti yang mereka laki-laki sedang menolong. Demikian seterusnya sampai nansuru. Mudah bukan? Mudah insyaallah. Dan juga ikhwan dan akhwati fiddin para pendengar, ini digunakan untuk fi'il mudhari yang majhul. Kalau memang ada yang majhul pada 22 bab wazan itu. Tentunya ya, berbedanya pada harakatnya. Ya, walaupun ibunya sama, di depan di akhirnya sama, semuanya mirip, tetapi mungkin ada perbedaan. Terutama karena majhul, maka harakat depannya harus dengan dhammah. Sehingga yansuru menjadi yunsaru, nansuru menjadi nunsaru. Ya, demikian apa yang dapat kita sampaikan tentang gambaran tasrif al-furu' fi'il mudhari. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.